Di tengah padang pasir yang sepi, ada seorang kakek jalan pelan sambil bawa 7 kandang misterius di punggungnya. Gak ada yang tahu isinya apa. Tapi anehnya, tiap kandang bisa ditukar sama 1 koin emas. Suatu hari, angin kencang bawa badai pasir datang. Kakek cium koinnya, berdoa, terus jalan lagi sambil tutupin mulut pakai mulutnya sendiri, biar gak kemasukan pasir. Saking kencangnya badai, 1 kandang paling atas jatuh dan hilang. Si kakek gak nyadar. Setelah badai reda, dia kasih makan isi tiap kandang. Pas nyampe kandang terakhir, dia baru sadar ada satu yang hilang. Tapi dia nggak panik, dia tahu itu artinya kehilangan 1 koin emas. Jadi dia putuskan balik nyari. Sementara itu, kandang yang jatuh kebuka, dari dalamnya keluar makhluk aneh, kepala manusia, badan cuma punya sayap dan ekor. Makhluk itu nyadar dia udah bebas. Malamnya dia cari tempat buat istirahat, lalu dia lihat ada orang-orang sawah. Seneng banget, dia langsung meluk si orang-orang sawah itu buat cari kehangatan. Lagi makan bareng keluarga pacar, malah nemu hal yang bikin trauma seumur hidup. Awalnya, adik kecil pacar cewek ini nyamperin bapaknya sambil nyosor pakai tangan. Si bapak langsung ngajak anaknya masuk dapur. Gak lama, dia keluar bawa sepiring daging yang langsung dilap keluarganya kayak belum makan seminggu. Tapi cewek ini langsung ilfil. Soalnya tadi dia lihat bapak pacarnya ini ngupil dan ngorek-ngorek jari. Rumahnya juga penuh kecoa. Dia langsung taruh sendok dan ngerasa enek banget. Tiba-tiba dia sadar, si adik kecil tadi kok hilang. Pas ditanya, bapak pacarnya malah jawab daging yang dia bawa tadi punya dia semua. Langsung si cewek sadar kalau daging itu daging si bocil. Si cewek langsung panik, pacarnya malah nyuruh tenang sambil tetap makan daging itu. Makin mikir makin mual, dia kabur ke kamar mandi dan muntah sejadi-jadinya. Baru aja lega, air di kloset berubah jadi merah darah dan ada benda kayak bola mata ngambang di dalamnya. Dia teriak keluar kamar mandi. Keluarga pacarnya udah ngumpul di depan pintu sambil natap serem. Si cewek mau ambil HP buat nelpon polisi, tapi malah dicegah pacarnya. Dia pun jerit sampai bikin polisi datang. Pas masuk, rumah udah penuh darah dan si cewek dibawa keluar dari rumah itu. Dan keluarga pacarnya semuanya akhirnya ditangkap. Ada pria aneh yang makan kodok hidup-hidup dan anehnya tiap kali dia makan kodok, dia bisa ngendaliin pikiran orang lain. Tapi efek sampingnya dia berubah jadi kambing. Ternyata dia itu pengacara dan dia dipanggil buat ngebela monster singa yang dituduh ngebunuh istrinya. Katanya sih karena istrinya gak pakai stocking putih. Dia ngamuk dan langsung lempar istrinya dari gedung tinggi. Tapi ternyata ada saksi mata, si babysitter yang lihat semuanya. Tapi pas di pengadilan, bau gas dari kambing pengacara bikin babysitter bingung dan malah bilang si istri yang stres dan pengen lompat sendiri. Semua orang shock. Sampai hakim pun minta istirahat sidang. Si manusia serigala curiga, dia ikutin si kambing ke toilet dan nemu kodok di lantai. Dia curiga ini semua karena efek kodok. Akhirnya dia dan polisi cari cara buat ngelawan si kambing. Ternyata cuma perlu keringatnya buat bikin penawar. Mereka jebak si kambing lewat sopir bohongan, dapat keringatnya dan bikin serum penetral bau manipulasi. Malamnya si serigala nyusup ke rumah si kambing dan nemuin 2 kodok. Tapi serum cuma cukup buat 1. Dia pilih acak dan suntik salah satunya. Besoknya sidang lanjut. Kambing pede banget karena udah makan kodok lagi. Tapi tiba-tiba hakim nyatakan singa bersalah dan kambing juga ikut ditahan karena udah ngacauin jalannya persidangan. Seorang pria udah 35 tahun terkunci di tangga, barang tumpukan sampah. Mentalnya hancur, fisiknya nyaris tumbang. Sebelum meninggal, dia sadar selama ini dia bukan siapa-siapa, cuma orang biasa yang terjebak dalam siklus aneh. Dia manggil temennya yang juga terjebak, nitip pesan terakhir, jangan pernah buka pintu lift. Semua ini palsu, kalau mau bebas, biarkan semuanya berjalan. Dia kasih buku merah, lalu meninggal. Temennya nurut, tapi pas balik badan, tiba-tiba pintu lift muncul. Godaan besar, dia ragu, tapi rasa ingin hidup bikin dia nekat masuk. Begitu masuk, dia amnesia. Lihat buku merah, dia buka. Dan ternyata dia sekarang jadi petugas lift. Lift naik, ada pasangan baru nikah masuk. Dia bantu bawa tas mereka, ikut mereka keluar. Tapi tangannya tiba-tiba gerak sendiri, ngejatuhin tas. Sang suami kesal. Pas mau ambil tas itu, dia disengat lebah. Dan siklus aneh itu dimulai lagi. Dan kayaknya dia terjebak lagi. Cewek ini tukang jualan kue tiaw pinggir jalan. 1 piring kue tiawnya bikin pelanggan terkesima, sampai kasih kartu nama restoran pensi di Thailand. Iseng dicek, ternyata itu restoran elit. Chefnya adalah chef yang masakannya dipuji-puji orang kaya seluruh dunia. Si cewek pun nekat datang, tapi seleksi masuknya bukan kaleng-kaleng. Harus tanding masak lawan chef lulusan luar negeri. Si cewek cuma masak nasi goreng telur sederhana, lawannya bawa seafood mahal. Tapi anehnya, si chef lebih milih si cewek dan langsung usir lawannya. Masuk restoran itu nggak gampang. Chef ini keras banget, potong daging harus presisi. Si cewek yang biasa masak ala kaki 5 jadi stres, sempat mau nyerah, tapi dia ingat dapur kecil tempat dia mulai. Dia balik latihan gila-gilaan. Akhirnya di hadapan tamu penting, dia tampil perdana dan sukses bikin semua terpukau.
Dulu hidup Dogi ini cuma soal dia dan pria pemiliknya, selalu bareng, selalu seru. Tapi sejak ada cewek yang disukai pemiliknya, semuanya berubah. Si pria sering senyum-senyum sendiri, nungguin dia pulang kerja di jendela. Parahnya lagi, si pria ngajak si cewek nonton balap bareng, padahal biasanya cuma si Dogi dan si pria. Ya jelas si Dogi cemburu, ngerasa disingkirin. Tapi waktu si Dogi mau pergi, si pria malah narik dia balik. Ternyata dia bener-bener suka banget sama si cewek, sampai akhirnya ngajak nikah. Si Dogi sih nggak bisa nolak. Lagian dia dijadiin flower boy juga pas nikahan mereka. Abis nikah mereka makin nempel terus. Tiap hari pamer kemesraan depan si Dogi yang jomblo. Sampai suatu hari si Dogi curiga ada yang beda dari si cewek. Ternyata dia hamil. Si pria langsung seneng banget, peluk-pelukan kayak di drama. Sejak itu si pria makin sering kerja di lintasan buat cari duit. Rumah jadi sepi, cuma si Dogi dan si cewek yang perutnya makin gede. Kadang dia rebahan, panggil si Dogi pelan-pelan, nyuruh nyender di perutnya. Dan saat itu si Dogi dengar detak jantung kecil dari dalam. Detak yang akhirnya bikin si Dogi ngerti dia bukan kehilangan tuannya. Dia cuma sedang belajar jadi bagian dari keluarga yang lebih besar. Cewek ini udah jalan sendirian di jalan tol selama 3 hari. Tiba-tiba lagu di earphone-nya berubah jadi berita. Bilang bakal ada badai gede sama hujan es tanggal 12 November jam 4 sore. Tapi dia lihat jam tangannya udah tanggal 13 jam 3 sore. Langit juga cerah banget, mana kelihatan mau hujan. Pas berita lanjut bilang hujan esnya bakal parah, cewek ini langsung panik. Dia nggak punya tempat buat sembunyi. Untungnya ada mobil lewat. Dia cegat dan mobil itu isinya pasangan suami istri sama 2 anak. Pas ditanya, dia sendiri nggak tahu kenapa bisa ada di jalan tol dan mau kemana. Pas dia nanya hari apa, ternyata emang masih tanggal 12. Fix jam tangannya yang salah. 2 jam kemudian mereka masuk ke tempat namanya Eco Valley. Langit tetap cerah. Karena bosan dengar si suami nyiul, dia pasang lagi earphone. Tiba-tiba ada berita baru. Katanya badai barusan bikin banjir bandang di Eco Valley dan ngebunuh 4 orang dan 1 mobil. Cewek ini langsung merinding. 4 orang 1 mobil, bukannya itu mobil yang dia tumpangin. Dia panik, minta diturunin. Tapi si pria bilang bentar lagi ada rest area. Karena makin takut, dia teriak dan bikin heboh seisi mobil. Akhirnya dia diturunin juga, tapi malah dimaki-maki dan dibilang edan. Begitu dia turun, petir dan kilat tiba-tiba berhenti. Pas malam tiba, dia jalan lagi di pinggir tol. Earphone masih nempel di kuping. Dan berita terakhir yang dia dengar, di jalan tol Eco Valley ditemukan mayat seorang gadis dengan jaket merah dan earphone masih terpasang. Jadi sebenarnya cewek itu siapa? Dan dia tuh masih hidup atau udah dari awal cuma arwah yang cari cara pulang? Lagi latihan yoga bareng, tiba-tiba semua bumil malah lahiran bareng. Jadi setiap hari para bumil ini rajin datang ke gym buat latihan. Tapi hari itu bener-bener di luar dugaan. Mereka kompak banget, semua malah mulai kontraksi dan lahiran bareng. Satu ibu kejebak di yoga ball. Untung bayinya aman pas dicek sama pemadam. Tapi belum sempat narik napas, ibu lain langsung pegangin perut. Katanya emang besok HPL-nya. Belum kelar juga, tiba-tiba ada satu yang ketubannya pecah. Yang lebih kaget lagi, dia udah anak keempat dan udah tahu banget tanda-tanda. Di waktu yang sama, satu bumi lain juga kontraksi makin intens dan minta ke rumah sakit. Tapi pemadam bilang udah telat, mending langsung lahiran di tempat karena jalanan bahaya. Untung mereka berpengalaman dan siap bantu lahiran. Belum juga selesai siap-siap, satu lagi sakit perut, siap lahiran juga. Pemadam sampai bingung, ini kenapa lahiran rame-rame? Ternyata kata si owner gym, ini semua gara-gara bulan purnama dan yoga yang mereka lakuin bareng-bareng. Tapi pemadam gak sempat dengerin teori itu, fokus bantu persalinan dulu. Bayi pertama lahir dengan lancar, semua senang. Belum juga lega, ibu hamil lain bayinya songsang. Gawat, pemadam langsung panggil tandu dan bawa mereka ke rumah sakit. Akhirnya semua aman dan selamat. Seorang cowok mau ngerokok, tapi tiba-tiba koreknya hidup dan bisa ngomong. Awalnya si cowok tetap nyalain rokok, tapi pas isep pertama, bau busuk banget masuk ke mulutnya. Dia langsung mutusin buat berhenti ngerokok dan buang koreknya. Si korek malah nangis sambil peluk rokok bekas. Minta cowok itu buat ngerokok 1 batang sehari aja. Tapi si cowok udah bertekad bulat buat berhenti. Dia tendang tuh korek ke tong sampah. Si korek marah, dia ancam cowok itu bakal nyesel. Si cowok cuek, korek langsung isep rokok bekas, terus dilempar ke tong sampah, kebakar. Cowok buru-buru nutup tong, tapi korek udah pindah ke tumpukan kayu, ngibasin rambutnya, dan kebakar lagi. Belum selesai, korek minum alkohol, buang, nyalain, lagi-lagi kebakaran. Si cowok ambil tabung pemadam, tapi pas balik, koreknya udah ada di pom bensin. Si cowok panik, coba negosiasi, tapi korek keinget waktu dibuang, langsung cium pompa bensin. Dan ya, tempat itu hancur. Si cowok gosong, dan korek jadi monster api.
Di kota aneh ini, semua orang dari nenek sampai bayi wajahnya udah kayak snack face. Bahkan dokter bedah plastiknya juga ikutan gitu. Cuma satu orang yang masih punya wajah asli, cewek ini. Dia satu-satunya di keluarganya yang gak ikut-ikutan operasi. Tapi dia justru ngerasa beda sendiri. Dari kecil, dia pengen banget cantik kayak ibunya. Dia bahkan gambar versi dewasa dirinya dan nunjukin ke ibunya. Ibunya malah seneng banget, langsung digantung di tembok. Padahal udah ada 6 gambar yang identik. Waktu lulus SMA, dia makin gak suka sama wajahnya sendiri. Lalu sahabatnya ngajak operasi bareng. Dia bawa contoh wajah impiannya ke dokter, tapi si dokter malah nyinyir dan bilang ini mahal. Sedangkan uang jajannya sebulan aja nggak cukup. Dia pulang dan minta uang ke ibunya, tapi jawabannya bikin nyesek. Uangnya udah habis beroperasi ibunya dan kakaknya. Kalau dia mau berubah, dia harus kerja dulu. Dia duduk kecewa di luar, tapi tiba-tiba sahabatnya datang lagi. Dan pas dia nengok, sahabatnya udah berubah, udah jadi salah satu dari mereka. Cewek ini bukan manusia biasa. Dia monster yang bisa sedot lemak dalam tubuh orang cuma dalam beberapa menit doang. Target utamanya orang gemuk yang doyan makan. Suatu hari ada cowok gendut lagi nikmati makan di mobil. Tiba-tiba dari belakang muncul sosok misterius dan ya, dia langsung diserang. Badannya langsung kempes kayak balon bocor. Tinggal kulit sama tulang doang. Sementara itu ada cewek gendut lain lagi usaha keras buat kurus karena mau ketemu idola online-nya minggu depan. Dia udah latihan sebulan nonstop, tapi pas nimbang malah nambah beberapa kilo. Stres banget dong. Gak lama dia ngerasa ada yang aneh. Bener aja, muncul bayangan gelap. Langsung hajar dia pakai dumbbell. Pas dia sadar, dia ngerasa ada yang gerak di perutnya dan badannya mulai menyusut. Itu semua ulah makhluk pengisap lemak itu. Cewek ini baru juga pakai high heels, dalam sedetik kakinya berubah jadi kaki gajah. Terus badannya langsung nyangkut di pintu. Dia jadi cewek gendut. Jadi ceritanya, cewek ini sebenarnya putri kerajaan. Ayahnya dibunuh si penyihir jahat dan dia pun nyaris jadi korban. Tapi dia berhasil kabur, nyuri apel hijau dari halaman penyihir. Aneh banget, apel itu malah berubah jadi high heels. Pas dia pakai, dia langsung berubah jadi cewek cantik. Langsing, pokoknya aduhai banget. Penyihir sadar sepatu dicuri, langsung serang si putri. Tapi dia lincah, naik sapu terbang, kabur ke hutan, terus ngumpet di rumah. Nah, ada kurcaci yang dulunya cowok-cowok keren, tapi dikutuk jadi pendek karena pernah ngebully seorang putri. Satu-satunya cara balik jadi ganteng lagi, mereka harus dicium sama cewek paling cantik di dunia. Jadilah akhirnya putri cantik ini pun dimanjain, dimasakin, dikasih cincin, bahkan disuruh skincare segala. Tapi mereka nggak tahu kalau putri lepas heels, dia balik lagi jadi cewek super gendut dan jelek. Karena itu dia manfaatin kecantikannya buat kendaliin para kurcaci. Akhirnya mereka bareng-bareng lawan penyihir dan mereka menang. Putri balik ke istana jadi ratu. Meski dia udah balik jadi dirinya yang asli, yaitu gendut, dia tetap nekat cium kurcaci. Dan ajaibnya, para kurcaci balik jadi ganteng lagi. Tiba-tiba air kolam ini mendidih sampai suhu 2000 derajat. Orang-orang langsung kabur panik. Tapi ada satu cowok yang gak sadar, malah lompat ke kolam karena musiknya terlalu kenceng. Ceweknya teriak panik, tapi cowok itu udah keburu masuk ke air super panas yang bikin dia gak bisa keluar sendiri. Ceweknya coba narik, tapi yang ketarik malah kulit cowok itu. Temennya langsung telepon bantuan. Beberapa menit kemudian barulah pemadam datang. Ternyata kolam ini ada di kaki gunung berapi dan waktu itu lava dari bawah tanah nyembur langsung ke kolam. Ceweknya juga kena luka bakar parah di tangan dan paha. Langsung dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba tanah gempa lagi dan lava nyembur ke kolam. Salah satu petugas kena dan terbakar, sementara yang lain cuma bisa lihat temennya meninggal. Di sisi lain ada cowok yang dadanya kena pecahan batu api. Pas dokter mau nyingkirin pakai alat medisnya malah meleleh karena suhu batu itu yang terlalu panas. Untungnya mereka kepikiran pakai senter tahan panas buat ngangkat bagian batu api yang keras itu. Setelah usaha keras, akhirnya mereka berhasil dan cowok itu selamat. Cuma mau nyalain lampu, malah bikin seluruh panti jompo meledak. Jadi ada 4 orang tua lagi seru main kartu. Salah satu nenek pamer cincin berlian baru, bikin temen-temennya iri. Suami yang paling tajir di situ janji beliin juga. Pas lagi heboh, suster ngelapor ada bau busuk dari basement. Si kakek langsung curiga dan ngajak penjaga ke bawah. Diam-diam kakek ngecek tumpukan botol rahasianya di gereja kecil dalam panti. Penjaga nggak sengaja nyalain lampu dan lampunya tiba-tiba konslet dan terjadilah ledakan gede dari botol-botol itu. Petugas damkar datang, nemuin penjaga yang ketusuk kayu di perutnya. Pas ditolong, darah muncrat kemana-mana. Lagi sibuk padamkan api, mereka heran kenapa api warnanya pink. Pas dicek, ketahuan kakek ternyata diam-diam bikin narkoboy buat ngasih hidup enak ke istrinya. Akhirnya damkar malah laporin si kakek ke polisi.
Cowok ini lagi ngegambar di kertas. Pertama gambar buah apel. Tiba-tiba ada yang ngetok di lemarinya. Pas dia buka, apel yang dia gambar tadi muncul beneran di dalam lemari itu. Dia baru sadar kalau dia ngegambar apa aja bakal muncul di lemari itu. Lanjut dia gambar duit dan bener aja duitnya muncul juga. Senang dong dia, ngerasa kayak mau jadi orang kaya. Semakin ngaco, dia lanjut gambar duit segepok. Langsung muncul segepok juga di lemari. Tapi kan namanya manusia, kalau udah punya duit pasti pengen yang lain. Si cowok lanjut gambar cewek idaman yang body goals banget. Belum sempat digambar, pintu kamarnya tiba-tiba ada yang ngetok. Itu tukang paket. Setelah ngambil paket, tiba-tiba dia lihat lemari tadi kebuka sendiri dan ada tangan keluar dari dalam. Itu cewek yang dia gambar tadi, tapi cuman setengah badan doang. Serem ya. Wanita ini awalnya cuma pasang pelindung mesin sesuai aturan, malah bikin bos marah. Katanya ribet buang waktu, mending copot aja biar gampang masukin bahan. Tanpa pikir panjang, si bos langsung nyontohin ambil bahan, mau masukin ke mesin, malah jatuh. Refleks dia coba ambil lagi, tangannya malah keseret masuk ke dalam mesin. Semua panik, langsung nelpon bantuan. Pas pemadam datang, kondisi si bos udah parah. Badan bagian atas nyaris masuk semua ke mesin. Napas masih ada, tapi lemah banget. Mereka buru-buru tangani luka dan bongkar mesin. Untung luka ketutup adonan, jadi nggak banyak darah yang keluar. Akhirnya lengannya nggak bisa diselamatin. Tapi tenang, bosnya tajir, nanti bisa pasang lengan bionik super canggih. Cuma ya sekarang dia pasti nyesel banget. Semua gara-gara ogah ikutin aturan. Kalau udah malam, jangan iseng naik lift sendirian. Kayak cewek ini nih, mau main ke rumah temennya, tapi dikasih warning, malam-malam jangan naik lift ya, jalan kaki aja. Tapi karena ngerasa liftnya baik-baik aja, dia ngeyel. Pas masuk, dia pencet lantai 5, tapi kok malah nyampe lantai 4. Mau coba lagi, tiba-tiba ada tangan hitam nongol bantuin pencet tombol ke lantai 1. Dia panik, buru-buru kabur, tapi tangan itu malah nutup jalan dan maksa dia ke lantai 4 lagi. Lalu pencet 1 lagi. Kesel, dia gampar tuh tangan pakai payung. Kuku pasusi tangan copot semua, tapi dia masih aja disuruh turun ke lantai 1. Akhirnya dijepit liftnya pakai sepatu dan kabur lewat tangga. Sampai di lantai 5, temennya buka pintu tapi nggak mau ngasih dia masuk. Terus bilang, lihat dulu tangan dia. Ternyata kuku pasusi tangan tadi udah pindah ke kukunya. Di hari ulang tahunnya, anak ini malah disuruh pura-pura senang demi dapetin hadiah dari si donatur live streaming. Ibunya janjiin mobil mewah asal si anak kelihatan bahagia di depan kamera. Tapi anak ini nggak peduli soal duit, apalagi kostum ulang tahunnya yang norak banget. Disuruh main trampolin, dia awalnya ogah-ogahan, tapi akhirnya main juga sama temennya. Ibunya lanjut live sambil minta gift ke si donatur. Sampai akhirnya pas main trampolin, anak ini nggak sengaja loncat terlalu tinggi, bikin 2 per besar mental dan nyangkut langsung ke tubuh ibunya, terpaku di pintu kayu. Anaknya panik, buru-buru nelpon tim penyelamat. Tim penyelamat mutusin buat bongkar pintu sekalian, minta si anak ambil gergaji mesin. Untungnya si ibu masih selamat, tangan kena tapi nggak sampai kena tulang atau organ penting. Baru juga ditawarin $2 juta biar lepasin tangan dari mobil, cewek ini malah nolak mentah-mentah. Dia bilang kecuali dia mati, tangan dia nggak bakal pindah. Tapi detik berikutnya, cowok di sebelahnya malah ketawa ngakak. Ternyata ini tuh lomba tahan sentuh mobil. Siapa paling terakhir lepasin tangan dapat mobil seharga $20.000. Awalnya rame, tapi makin lama satu-satu nyerah. Sampai sisa 2 orang, cewek keras kepala dan cowok santai ini. Masalahnya cewek ini niat banget, dia minum biar nggak ke toilet. Hasilnya tubuhnya drop, ginjalnya kena dan hampir jadi gawat darurat. Pemadam kebakaran datang, suruh dia ke rumah sakit, tapi dia malah nolak. Si cowok juga nggak mau kalah, masih bisa tahan katanya. Waktu situasi makin parah, kapten pemadam nyaranin lombanya dihentikan dulu, tapi si bos mobil malah nolak mentah-mentah. Langsung deh si kapten naik darah, nyuruh timnya ambil alat potong. 6 orang calon agen mata-mata ini dapat ujian lompat dari pesawat, tapi parasut cuma ada 5. Panik? Iyalah, cowok ini langsung kasih ide. Mereka buka satu parasut bareng-bareng sambil ngeliling biar bisa turun aman. Tapi 1 orang penakut keburu buka parasut sendiri. Sisa 5, coba lagi. 1 lagi kabur. Tinggal beberapa meter ke tanah, makin parah, 2 orang lagi buka sendiri. Tinggal cowok ini dan temen ceweknya. Si cowok langsung jepit kaki, paksa buka parasut si cewek. Mereka pelukan pas turun, tapi karena ketinggian udah pendek banget, kecepatannya nggak berkurang. Tapi untungnya mereka selamat. 3 orang lainnya dinyatakan gagal karena ngelanggar aturan. Mereka buka parasut sendiri dan gak ikut strategi tim. Cuma cowok ini dan temen ceweknya yang tetap kompak sampai akhir. Jadi mereka lolos ke tahap selanjutnya. Tapi si cowok kesel, kok dia doang yang gak dapet parasut. Pas dia mau protes, penguji narik tali. Ternyata semua orang dapet parasut. Dan karena si cowok terlalu panik, dia gak bisa narik tali parasutnya dan nganggep parasutnya gak ada, padahal ada. Walau gitu, untungnya dia lolos dan kepintarannya.
Lagi lembur sendirian di kantor, cowok ini bad mood. Printer rusak, dia tendang. Keluar ada kertas lingkaran hitam. Dia iseng sentuh, tangannya bisa masuk. Kaget dong, coba lagi. Dia bisa ambil barang dari dalam lingkaran itu, termasuk gelas yang tadi dia jatuhin. Penasaran, dia tes ke vending machine. Beneran bisa colong coklat lewat lubang itu. Lalu otaknya mulai licik. Dia ngendap ke ruangan bos, tempel tuh kertas ke brankas, dan mulai ngeruk duit dari dalam. Awalnya dia ngambil jutaan, terus naik jadi miliaran. Tapi dasar serakah, dia malah masukin seluruh badannya ke dalam, dan sialnya kertasnya jatuh dan dia akhirnya jadi kejebak selamanya di brankas itu. Baru aja bayi ini tidur pulas, tiba-tiba ada sosok masuk ke kamar. Dia jalan pelan ke ranjang bayi, terus mulai ngupas-ngupas kukunya sendiri di ujung ranjang. Bunyinya nyaring banget sampai bikin bayi kebangun. Tapi suara itu juga masuk ke intercom kamar ibu si bayi. Sayangnya, wanita ini malah cuek. Dia kira bayinya cuma rewel biasa, terus tutup kepala pakai bantal dan lanjut tidur. Tapi tangisan bayinya makin pelan dan akhirnya hilang. Si wanita langsung ngerasa ada yang aneh, buru-buru ke kamar bayinya. Pas buka pintu, dia langsung panik. Ternyata wajah bayinya ketutup selimut. Untung belum telat. Dia langsung peluk dan tenangin si kecil. Tapi belum selesai, pas naruh lagi bayinya di ranjang, si wanita lihat ada sesuatu di balik tumpukan mainan. Dia deketin, dia jerit, kaget setengah mati. Ternyata ada sosok anak kecil berwajah serem. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Pas dia pikir udah aman, bayinya malah nangis lagi. Aneh banget, si wanita ini bukannya ngurusin bayi, malah keluar kamar dan mandangi lukisan anak laki-laki yang katanya terkutuk. Dan bener aja, anak di lukisan itu nangis guys, dan air matanya netes. Si wanita mandangin terus, dan detik berikutnya senyum mengerikan itu muncul dari bibir si anak di lukisan. Pria jahat ini mandiin istrinya yang lumpuh sementara karena dia bius. Tapi hari itu pas dia buka keran, kakinya keselip dan kepalanya kejedot bathtub. Dia langsung pingsan, air terus ngalir dan udah hampir nutupin mulut si wanita. Si wanita panik banget, padahal dia cuma bisa gerakin mata. Dia nekat gerakin jempol kaki buat buka sumbatan air. Ajaibnya, sumbatnya berhasil kebuka dan air mulai surut. Tapi belum lega, rantai sumbatnya malah putus dan air naik lagi, nutupin kepala si wanita. Dia nyerah, nunggu mati. Tapi tiba-tiba keinginan hidupnya meledak. Dia tendang saluran buangan dan air langsung surut. Dia selamat, dan lebih luar biasa lagi, efek bius di badannya udah hilang dan dia udah bisa gerak. Dia langsung bangkit cari si pria jahat, tapi si pria jahat malah hilang. Pas dia ke kamar mau nelpon polisi, ada suara langkah kaki. Dia bawa pisau keluar dan nemu si penjahat pingsan di bawah. Tapi pas dideketin, si pria jahat bangun mendadak. Cepet-cepet dia kabur dan teriak. Cowok ini ngide pengen ngerjain sahabatnya pakai cabai paling pedas di dunia, yang katanya sekali makan bisa bikin kejang, muntah darah, dan kapok makan pedas seumur hidup. Si cabai itu dimasukin ke dalam kue isi, lalu disodorin ke sahabatnya. Tapi sahabatnya udah curiga dari awal. Dia pura-pura teriak ada cewek cantik di belakang, dan pas temennya nengok, kue dia tukar diam-diam. Begitu balik badan, si cowok gak sadar apa-apa dan makan kue yang udah ditukar. Awalnya sih aman-aman aja, tapi gak lama setelah kue ditelan, dia mulai ngerasa mulutnya panas, kayak nyembur api. Diminum satu botol air putih tetap nggak ngaruh, tenggorokannya bengkak, napasnya sesak. Panik dong, sahabatnya langsung bantuin sambil panik setengah mati. Pas pemadam kebakaran datang, mereka langsung tahu ini gara-gara cabai neraka itu. Si cowok udah kesulitan napas dan dadanya penuh cairan. Akhirnya dia dibaringin di meja makan, bagian dadanya dibuka dan dipasang selang buat nyedot cairan itu. Pelan-pelan setelah cairannya keluar, si cowok akhirnya sadar lagi.